Hingga siang ini black box belum juga ditemukan untuk mempercepat proses evakuasi tambahan lifting bag dan alat selam diberangkatkan ke KRI Banda Aceh. Ya, dan saat ini di Pangkalan Bun sudah ada rekan kami Rifan Dwi Astono. Langsung saja Rifan, bagaimana perkembangan evakuasi saat ini? Hingga Sabtu siang ini black box juga masih belum ditemukan. Jadi kotak hitam ini juga posisinya belum dapat ditentukan koordinatnya berapa. Namun yang jelas tim penyelam masih terus mencoba untuk mendeteksi di mana sebetulnya posisi persis dari objek yang diduga black box yang memberikan sinyal ping ke kapal yang mendeteksi radar ini. Nah, sementara itu selain proses untuk mengevakuasi kotak hitam atau black box, proses evakuasi ekor pesawat juga masih terus dilakukan. Dan tadi pagi beberapa tim penyelam sudah diterjunkan dari KRI Banda Aceh ke perairan untuk di lokasi di mana ekor pesawat ini terdapat di dasar Laut Selat Karimata, dan mereka tadi juga sudah mulai diterjunkan langsung untuk melanjutkan proses evakuasi pengangkatan ekor pesawat. Kemarin berdasarkan pernyataan dari Basarnas, setelah dinyatakan kalau kotak hitam ini berjarak sekitar 1 km dari lokasi ekor pesawat. Nah, ekor pesawat ini masih tetap berusaha untuk diangkat dengan menggunakan metode lifting bag atau balon pengangkut. Nah, ini kemarin baru berhasil diikatkan 2 sling atau 2 tali ke pesawat, ekor pesawat. Rencananya hari ini tim penyelam akan meningkatkan atau menempelkan balon pengangkut atau lifting bag ini ke pesawat dan akan dicoba untuk dikembangkan dengan dekompresor sehingga mengetahui kira-kira berapa lifting bag lagi yang dibutuhkan untuk mengangkat ekor pesawat ini ke atas permukaan air. Dan metode ini nantinya akan digabungkan dengan metode pengangkatan menggunakan kren yang terdapat di kapal ponton, karena memang kapal atau ekor pesawat ini nantinya hanya dapat terangkat hingga kedalaman sekitar 7 meter dari permukaan air. Nah, sementara itu untuk menambah peralatan dan juga kemampuan untuk mengangkat dengan menggunakan sistem lifting bag, tadi pagi sekitar pukul 9 beberapa lifting bag tambahan ada 5, di mana beberapa di antaranya memiliki perbedaan daya ungkit, ada yang 35 ton, 2 buah ada yang 10 ton, 2 buah dan 1 lagi adalah 5 ton. Ini diberangkatkan dengan menggunakan kapal Negara Pacitan melalui Pelabuhan Kumai, di mana alasan untuk mengangkut sisa dari tambahan lifting bag ini menggunakan kapal adalah untuk mempercepat prosesnya, karena kalau menggunakan helikopter seperti yang kemarin dilakukan, ini akan memakan waktu yang lebih lama karena tidak dapat diangkut semuanya sekaligus dalam satu waktu oleh helikopter. Selain dari lifting bag sendiri, tadi ada 5 penyelam tambahan yang diberangkatkan dengan menggunakan kapal Pacitan, di mana kapal Negara Pacitan ini akan mengangkut seluruhnya penyelam dan juga peralatan selam dan juga lifting bag ini ke kapal RI Banda Aceh yang sudah berada di lokasi untuk pengevakuasian pesawat AirAsia KZ8501. Sementara itu, selain pengevakuasian badan pesawat maupun juga black box, rencananya pencarian atau pengevakuasian jenazah masih akan terus dilakukan dengan menyisir beberapa wilayah di perairan Selat Karimata yang menjadi daerah pencarian dengan menggunakan beberapa kapal yang sudah dikerahkan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari kepolisian, TNI AU ataupun TNI AL, dan update sementara belum ditemukan jenazah ataupun debris ataupun bagian-bagian pesawat dari AirAsia ini yang mengapung atau mengambang di permukaan air. Nah, sementara itu di tengah kesibukan yang terjadi di Pangkalan Bun ataupun di daerah pencarian untuk mengevakuasi pesawat AirAsia, banyak tim relawan yang memberikan bantuan. Salah satunya adalah tim relawan dari Rumah Zakat yang memberikan bantuan berupa pijat gratis kepada seluruh tim yang melakukan proses evakuasi, dan berikut ini liputannya. Selama 14 hari, proses evakuasi pesawat AirAsia KZ8501 melibatkan banyak pihak, antara lain tim Basarnas, TNI, dan Polri yang bekerja keras untuk menemukan sisa puing serta korban pesawat AirAsia. Salah satunya tim polisi udara dari Pondok Cabe, Jakarta. Sehari-hari mereka terbang untuk pencarian puing pesawat serta pengangkutan logistik maupun anggota. Dalam sehari, polisi udara dapat melakukan penerbangan sebanyak 2 hingga 3 kali. Kegiatan selama evakuasi kerap membuat mereka lelah. Tim polisi udara pun memanfaatkan jasa pijat gratis yang disediakan lembaga Rumah Zakat. Layanan ini mulai dibuka hari ke-10 evakuasi. Biasanya pemijat dari Rumah Zakat mendatangi langsung tim penerbang yang membutuhkan layanan pijat. Bantuan ini mereka berikan sebagai bentuk simpati atas kecelakaan pesawat AirAsia. Saya ikut prihatin juga. Jadi supaya saya ingin meringankan beban para tim SAR ini, biar
fit gitu, biar nggak capek gitu. Dan dengan cara pijat gitu. Setiap orang mendapat pijatan di bagian pundak, kepala, atau tergantung permintaan. Bagi tim evakuasi, layanan ini mampu mengembalikan stamina tubuh mereka. Kebetulan Mbak, kita nggak dapat informasi Mbak di sini di mana ya, kalau untuk melepas lelah seperti di mana. Lagi pula juga dengan kegiatan yang cukup padat Mbak, dari pagi sampai sore. Setelah sore tuh enaknya tidur aja Mbak, jadi kita nggak punya pikiran mau jalan kemana untuk cari tempat pijat, nggak ada. Selain mendatangi langsung, tim Rumah Zakat membuka posko di halaman depan Lanut Iskandar. Mereka akan mendata setiap orang yang ingin mendapat layanan pijat. Setiap hari, posko ini didatangi lebih dari 20 orang. Bener nih Mbak, bagian yang ini nih yang pegel banget nih. Selain tim evakuasi, semua yang terlibat dalam proses pencarian pesawat AirAsia dapat ikut menikmati layanan pijat gratis ini, termasuk awak media seperti saya. Nantinya setiap orang mendapat waktu selama 15 menit untuk bisa kembali mendapatkan kondisi yang fit untuk beraktivitas. Itu dia, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Berdasarkan pengarahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pagi tadi, cuaca di Pangkalan Bun dan juga di sekitaran perairan Selat Karimata ini sudah cukup cerah dan lebih kondusif dari kemarin, sehingga proses pencarian akan terus dilakukan, Sakti dan Enji. Ya, Rifan Dwi Astono melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, memang sampai saat ini belum ada informasi mengenai tambahan jenazah yang berhasil dievakuasi. Betul, total masih 48 jenazah yang berhasil dievakuasi ya. Ya, dan ini informasi selanjutnya, suasana